pada pembelajaran ini kalian dapat mengidentifikasi mengenai alat berat apa yang dapat digunakan pada suatu konstruksi bangunan. Pembelajarannya akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang ada di sebelah kanan ibu dan kelompok kedua yang ada di sebelah kiri ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sebelumnya kita masih membahas mengenai materi minggu lalu. Ibu ada pertanyaan. Alat berat apa yang dapat digunakan dalam pengerjaan penggalian? Maita bisa jawab? Jawabannya eskavator dan backhoe, Bu. Ya, benar ya Maita. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, alat berat apa yang digunakan untuk pengerjaan angkat material? Julia bisa jawab? Truk, Bu. Ya, benar Julia. Terima kasih ya jawabannya. Karena kalian masih mengingat mengenai materi minggu lalu, kita bisa lanjut. Di sini Ibu ada gambar. Kira-kira ada yang tahu gambar apa? Aspal, Bu. Ya, benar Rachma. Jadi aspal ini cara pembuatannya dibutuhkan suatu alat berat bernama aspal pivot. Aspal pivot ini berguna untuk menghantarkan suatu material aspal ke atas bagian jalan. Kira-kira selain aspal pivot ada yang tahu alat berat apa yang digunakan? Alvina bisa jawab? Alat pemadatnya, Bu, tandem roller. Yang lain setuju dengan jawabannya Alvina? Setuju, Bu. Oke, benar ya Alvina. Terima kasih untuk jawabannya. Anak-anak, perhatikan ya. Di sini Ibu ada dua kasus. Kasus pertama akan dikerjakan oleh kelompok 1 dan kasus kedua akan dikerjakan oleh kelompok 2. Silakan dikerjakan. Anak-anak, perhatikan ya. Di sini Ibu memiliki dua kasus, yang dimana kasus pertama akan dikerjakan oleh kelompok 1 dan kasus kedua akan dikerjakan oleh kelompok 2. Jadi permasalahannya ini adalah ada suatu gambar berbentuk masalah, suatu konstruksi apa ini dan alat berat apa yang digunakan. Kalian akan menempelkan stiker-stiker alat berat yang digunakan pada suatu masalah ini. Minimal stiker yang ditempel ada 4 buah ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, jika sudah dipahami, kalian bisa berbentuk formasinya dan dikerjakan dengan waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ada yang bertanyakan anak-anak? Ada Bu. Ya, apa silakan? Ini Bu, bagaimana sebuah tower crane bisa mengangkut barang untuk membangun sebuah gedung yang tingginya lebih dari 100 meter Bu? Oke, Ibu tanya, tower crane itu fungsinya untuk apa? Masih ingat? Untuk mengangkat material ya, Bu? Ya, benar. Jadi untuk tower crane yang memiliki bangunan lebih dari 100 meter itu disesuaikan dengan ketinggian bangunannya. Tapi harus mengingat beberapa faktor, yaitu faktor cuaca, lokasi, dan satu lagi tidak boleh melebihi Kapasitas. ya, benar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ada yang lagi nih tanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, bisa langsung lanjut dikerjakan ya. Semangat! Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ini Bu, saya mau nanya. Saya bingung Bu, konkrit pump ini dipakai apa enggak Bu? Oke, untuk fungsi concrete pump itu untuk apa ya? Untuk mengalirkan beton ke tempat pengecoran, Bu? Dalam pengerjaan ini, cornya itu perlu dialirkan atau tidak? Perlu, Bu. Perlu, jadi diperlukan atau tidak? Paham. Ya, sudah dipahami anak-anak? Paham, Bu. Paham Bu. Kalau sudah dipahami, bisa langsung lanjut dikerjakan ya. Semangat! Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Di sini ada yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Ya, Maita silakan maju ke depan untuk presentasi. Baik, Bu. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 di mana kami mengidentifikasi alat-alat yang digunakan pada pekerjaan basement. Yang pertama ada ekskavator, kemudian ada drilling, kemudian ada pile driver, kemudian bulldozer, dump truck, concrete pump, dan truck mixer. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Maita untuk hasil diskusinya. Dari kelompok 1 ada tambahan atau tanggapan? Ada Bu. Iya, silakan Alvina. Tambahan alat crane, Bu, untuk pindahin material yang ada di sana. Oke, terima kasih Alvina untuk tambahannya. Terima kasih juga untuk Maita atas presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk hasil diskusi kelompok 2.
Baik, perwakilan dari kelompok 1 bisa langsung maju ke depan ya. Baik teman-teman, saya di sini mewakili kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai alat berat untuk pembangunan apartemen lantai 17. Yang pertama terdapat alat berat truk mixer, yang kedua ada concrete bucket, yang ketiga ada scissor lift, yang keempat ada house elevator, dan terakhir kelima ada tower crane. Sekian dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Julia atas presentasinya. Dari kelompok 2 ada yang ingin tanggapi? Saya Bu. Ya, silakan Zorif. Kalau menurut saya alat boom lift itu bisa mencapai lebih tinggi dari scissor lift yang tadi disebutkan oleh kelompok 1. Oke, tanggapannya bagus ya Zorif, terima kasih. Terima kasih juga untuk Julia atas presentasinya. Bisa langsung dikumpulkan dan bisa langsung duduk ke tempatnya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Bisa diberi tepuk tangan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Bu. Oke, Ibu minta satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Najma bisa berikan? Baik Bu, hari ini kita belajar identifikasi alat berat konstruksi. Alat berat itu sangat penting dalam pembangunan, mulai dari basement sampai dengan bangunan tingkat tinggi. Ada kren, ekskavator, backhoe, bulldozer, concrete pump, dan lain-lain. Oke, terima kasih Najma untuk kesimpulannya. Anak-anak, materi hari ini mohon untuk diulas kembali di rumah dan dipelajari karena minggu depan kita akan melaksanakan tes formatif. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.